Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Peristiwa mengenaskan yang akan saya bahas hari ini muncul dari peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di suatu daerah. Yang janggal dalam peristiwa ini adalah adanya panggilan telepon dari HP korban. Apa maksud dari panggilan itu? Apakah penelpon bermaksud ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dicintainya atau bermaksud meminta pertolongan? Oh ya, sebelum kita lebih lanjut, demi menjaga privasi korban, saya akan menggunakan nama samaran ya. Cerita berawal dari seorang pria, sebut saja Chandra, berusia 38 tahun yang bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan yang berlokasi di salah satu kota A. Chandra ini adalah seorang duda anak dua. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya si Chandra ini jatuh cinta lagi dengan teman lamanya yang bernama Anissa yang tinggal di kota yang berbeda. Pada bulan Februari 2008, Chandra kemudian melamar Anissa dan mengajaknya untuk menikah. Tetapi masalahnya adalah Anissa tidak ingin tinggal berjauhan lagi setelah menikah nantinya. Chandra pun mulai sibuk mencari pekerjaan baru yang dekat dengan tunangannya selama hampir 6 bulan agar dia bisa pindah dan tinggal dekat dengan tunangannya. Sampai suatu hari nih ia mendapatkan panggilan wawancara di suatu perusahaan yang terletak di kota tetangga. Pada tanggal 13 Mei 2008, Chandra pun memutuskan untuk naik kereta menghadiri sesi wawancara tersebut. Anissa tentu sangat senang karena akan bertemu dengan tunangannya. Dia kemudian bergegas pergi untuk menjemput sang pujaan hati di stasiun menjelang kedatangannya. Tapi ketika sedang dalam perjalanan menuju stasiun, Anissa mendengar kabar dari radio di dalam mobilnya bahwa telah terjadi kecelakaan kereta. Anissa yang khawatir pun langsung terbayang nasib tunangannya yang saat itu sedang dalam perjalanan. Dan ternyata berita itu benar, bahwa telah terjadi tabrakan antara kereta yang membawa penumpang lebih dari 225 orang dengan kereta barang yang sedang menarik 17 gerbong. Kedua kereta berada di jalur yang sama dengan arah yang berlawanan. Tabrakan terjadi sekitar pukul 3 sore waktu setempat dan diduga masinis yang bertugas menghiraukan sinyal berwarna merah karena sedang sibuk memegang ponsel dan mengirim pesan kepada temannya. Saat kereta barang melewati terowongan, masinis kereta baru sadar bahwa ada kereta dari arah yang berlawanan. Walaupun dia sudah menarik rem mendadak, tapi tabrakan tidak bisa terhindarkan dan tabrakan diperkirakan terjadi dalam kecepatan kurang lebih 130 km per jam sampai terdengar dentuman yang sangat kencang. Akibatnya 3 gerbong pertama terlempar keluar jalur, bahkan ada gerbong yang seperti terlipat menyilang dari rel. Setelah menerima kabar adanya kecelakaan itu, pemadam kebakaran kota setempat mengirim 1 unit mobil pemadam yang berisikan 4 orang petugas ke rumah penduduk yang paling dekat dengan titik lokasi kejadian. Namun, saat pemimpin damkar menyaksikan langsung betapa parahnya kecelakaan kereta itu, dia segera meminta bantuan seluruh petugas pemadam dan tim SAR yang sedang berjaga di sana. Ratusan petugas kepolisian dan tentara juga berdatangan untuk ikut menolong dan mengevakuasi para korban yang terhimpit reruntuhan kereta. Oke, cerita kita kembali ke Anissa ya. Setelah Anissa yang mendengar berita tabrakan itu di radio, dia segera mengubah haluan dan mengarahkan mobilnya ke stasiun kota tempat kejadian tabrakan itu. Setibanya di stasiun, Anissa berusaha mencari tahu tentang perkembangan evakuasi dari petugas-petugas di sana. Setelah sekian lama mencari tahu dan tidak menemukan informasi apapun, Anissa pergi ke lokasi kejadian yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari stasiun kota tersebut. Tapi, saat mendekati lokasi kejadian, kendaraannya tertahan oleh ratusan petugas yang terdiri dari tim SAR, petugas medis, damkar, tentara, dan polisi pun ikut turun tangan. Dari dalam mobilnya, Anissa meminta informasi kepada petugas. Tetapi Anissa disarankan untuk pulang dan menanti kabar saja dari rumah. Dengan perasaan cemas, sedih, dan khawatir, terpaksa Anissa pun kembali ke mobilnya dan berkendara menuju rumah. Di dalam perjalanan tidak jauh dari lokasi kejadian, ponselnya tiba-tiba berbunyi ada panggilan masuk dari anaknya Chandra yang mengabarkan bahwa dia baru saja mendapatkan telepon dari ayahnya. Nah, dengan perasaan campur aduk antara senang, khawatir, dan penuh harapan, Anissa menanyakan apa yang mereka bicarakan dalam sambungan telepon itu. Tapi, anak dari Chandra ini mengatakan bahwa dia tidak mendengar suara apapun selain hanya bunyi statis saja. Namun meskipun tidak ada jawaban dari Chandra,
Mendengar kabar itu cukup mengobati kekhawatiran Anissa meskipun yang terdengar hanya bunyi statis saja, dan muncul harapan dalam hatinya bahwa Chandra pasti masih selamat. Sesampainya di rumah, Anissa beberapa kali menerima telepon dari keluarga Chandra, dari ibunya, keponakannya, saudara-saudara dari Chandra, dan beberapa teman dekatnya. Semua menceritakan bahwa mereka menerima panggilan telepon dari nomor ponsel Chandra, tetapi yang terdengar hanya bunyi statis saja. Sayangnya, setiap kali nomor Chandra dihubungi balik, mereka tersambung dengan voicemail bahwa nomornya sedang tidak aktif. Nah, keesokan harinya, kini giliran ponsel Anissa yang berbunyi, dan yang menelpon ternyata Chandra. Dengan perasaan cemas dan penuh harapan, Anissa menerima panggilan itu. Dia langsung menanyakan kondisi Chandra untuk memintanya bertahan dan menyemangati tunangannya itu. Setelah beberapa saat dia berbicara, Anissa baru sadar bahwa lawan bicaranya tidak bersuara. Yang terdengar hanya bunyi statis dari handphonenya. Di situ Anissa terus memanggil-manggil nama Chandra dan berharap akan ada jawaban dari Chandra. Tapi setelah sekian lama menunggu, sambungan telepon itu pun terputus. Anissa terus menghubungi kembali, tapi yang terdengar hanya rekaman voicemail persis seperti yang diceritakan oleh keluarga Chandra. Beberapa saat lagi, Anissa kemudian segera menghubungi polisi yang kemarin bertemu dengannya di dekat lokasi kejadian dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Polisi itu bilang kalau pencarian dan pertolongan baru saja dihentikan karena mereka yakin sudah tidak ada lagi korban yang selamat. Namun, begitu mendengar cerita dari Anissa, polisi segera memanggil kembali regu penyelamat yang masih tersisa di lokasi untuk mencari korban yang kemungkinan masih hidup. Polisi itu kemudian mengontak kantor pusat agar mereka menghubungi operator seluler dan meminta operator menyelidiki dari gerbong mana panggilan telepon itu berasal. Informasi itu dibutuhkan untuk mempercepat pencarian Chandra yang diyakini masih hidup. Selang beberapa saat pencarian, mereka diarahkan ke gerbong bagian depan dekat dengan gerbong yang sempat terbakar kemarin. Setelah 1 jam mencari, mereka akhirnya berhasil menemukan Chandra. Namun sayangnya Chandra ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Hasil penyelidikan tentang penyebab tabrakan kereta itu akhirnya keluar. Dari hasilnya disimpulkan bahwa masinis telah lalai dalam bertugas. Dia asik berkirim pesan dengan temannya saat bertugas. Bahkan SMS terakhir yang dikirimkan masinis kepada temannya hanya berjarak 22 detik sebelum terjadinya kecelakaan. Ada kejanggalan saat sang masinis mengirim SMS ke temannya. Padahal sang masinis sudah tahu bahwa keretanya salah jalur. Seperti ada unsur kesiapan bahwa kereta ini akan menabrak dan menghasilkan banyak korban jiwa. Banyak kabar yang tersebar adanya unsur kesengajaan oleh sang masinis. Diduga sang masinis dan temannya bersekongkol untuk mencari persembahan kepada setan. Dalam persembahan ini, sang masinis yang ditunjuk oleh pemimpin pemuja setan sebagai pemandu arah menuju kedamaian abadi. Kecelakaan ini dianggap sebagai kecelakaan kereta paling parah dalam sejarah yang ada, yang mana dari 225 penumpang terdapat sekitar 157 orang tewas dan 68 orang terluka parah. Masinis dan 3 grup kereta barang juga tewas di tempat. Yang membingungkannya lagi adalah konfirmasi dari operator seluler bahwa ternyata panggilan telepon itu benar adanya. Semuanya berjumlah 35 panggilan. Panggilan ke Ibu Chandra, panggilan ke anak-anaknya, panggilan ke saudara-saudaranya, ke beberapa teman dekat, dan terakhir ke Anissa tunangan Chandra. Yang lebih anehnya lagi, hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa Chandra meninggal sesaat setelah terjadi tabrakan. Yang artinya, jika dihitung dari waktu telepon terakhir, dia sudah meninggal sekitar 11 atau 12 jam sebelumnya. Dan hingga hari ini, ponsel milik Chandra tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. Beberapa orang dekat Chandra merasa itu adalah cara untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan cara dia berpamitan kepada teman, saudara, ibu, dan orang-orang terdekatnya. Bagaimana 35 panggilan dari Chandra bisa masuk ke HP orang-orang padahal Chandra udah meninggal? Mungkin misteri ini tidak mudah untuk dipecahkan, dan unsur kesengajaan adanya kecelakaan ini belum menemukan titik terang karena tidak ada bukti yang kuat mengenai adanya praktek persembahan kepada setan. Handphone dari masinis juga tidak ditemukan. Tidak bisa diketahui pesan terakhir apa yang dikirimkan oleh sang masinis kepada temannya itu. Namun, baru-baru ini sempat geger berita adanya sekelompok pemuja setan yang tergabung di salah satu kota tempat sang masinis tinggal. Apakah masih ada kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi pada tahun itu? Atau hanya sebuah kebetulan saja?
Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kisah kelam lainnya nantikan di video selanjutnya. Terus kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar atau DM di Instagram saya @_sarrasa. Sampai ketemu di video selanjutnya.